Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Dr. Fianto, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pembimbing akademik, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, coba perhatikan sekeliling kita, berapa banyak dari kita yang membuka smartphone dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur. Berapa jam dalam sehari kita menghabiskan waktu untuk TikTok, Instagram, atau WhatsApp. Kita adalah generasi digital natives, generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menguasai teknologi atau justru teknologi yang menguasai kita? Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema literasi digital kritis membekali mahasiswa menjadi penambang emas di informasi dan era saat ini di era banjir data. Pidato ini akan membuka mata kita tentang pentingnya tidak menggunakan teknologi, tapi menguasai secara kritis untuk kesuksesan akademis dan karir masa depan kita. Hadirin yang berbahagia, pertama, mari kita lihat dulu fakta mengejutkan tentang kondisi literasi kita pada saat ini. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,54 dari skala 1 sampai dengan 5. Ini masuk dalam kategori sedang. Lebih memperhatikan lagi, pilar keamanan digital menjadi pilar dengan skor terendah. Apa artinya? Saudara-saudara, ini berarti meskipun kita merasa sudah melek teknologi karena bisa menggunakan berbagai aplikasi, kemampuan fundamental kita dalam melindungi data pribadi dan mengamankan akun digital masih sangat lemah. Penelitian terhadap mahasiswa Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari kita menghabiskan lebih dari 5 jam sehari menggunakan smartphone untuk bermain game dan media sosial. Namun, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menyeleksi informasi hanya berada di kategori cukup. Bayangkan, kita begitu banyak waktu di dunia digital, tapi kemampuan kritis kita untuk memfilter informasi yang benar dan yang salah masih sangat rendah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kedua, mari kita pahami tempat 4 pilar utama literasi digital yang harus kita kuasai. Yang pertama, yaitu adalah keterampilan digital atau digital skill. Ini bukan sekedar membuka aplikasi atau mengirim pesan, tapi kemampuan menggunakan tools produktivitas, menganalisis data, dan memanfaatkan platform digital untuk keperluan akademis dan profesional. Pilar kedua ialah etika digital. Di era media sosial ini, setiap postingan kita meninggalkan jejak digital yang permanen. Kita harus memahami tanggung jawab kita dalam berkomunikasi di ruang digital, menghormati hak cipta, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pilar ketiga adalah keamanan digital atau digital security. Inilah pilar yang lemah menurut data nasional. Berapa banyak dari kita menggunakan password yang sama untuk semua akun? Berapa banyak yang pernah mengklik tautan mencurigakan? Keamanan digital bukan hanya tentang antivirus, tapi tentang kesadaran akan ancaman cyber dan cara melindungi diri kita. Pilar keempat ialah budaya digital atau digital culture. Ini tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kolaborasi, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poin penting yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu kondisi literasi kita yang masih sangat berada di kategori sedang.
dengan keamanan digital sebagai kelemahan terbesar. Yang kedua, literasi digital kritis bukan sekedar kemampuan teknis tapi mencakup 4 pilar: keterampilan, etika, keamanan, budaya, dan digital. Ketiga, penguasaan literasi digital kritis adalah investasi terbaik kesuksesan akademis dan saing profesional dan integritas profesional kita. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, kita hidup di era digital di mana-mana mengalir banjir besar. Yang membedakan kita adalah kemampuan untuk menjadi penambang emas atau mampu memilah-milah informasi yang berharga dari jutaan yang tidak relevan. Teknologi adalah alat yang paling powerful, tapi tidak hanya akan bermanfaat jika kita menggunakan dengan kritis dan bertanggung jawab. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif, tapi menjadi master teknologi yang cerdas dan kritis. Mari kita tingkatkan literasi digital kita, lindungi privasi kita, dan manfaatkan teknologi untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, masa depan bukan tentang siapa yang paling banyak menghabiskan waktu di dunia digital, tapi tentang siapa yang paling bijak dan memanfaatkan the belongs future to those who can think critical in the digital age. Akhir kata, saya mohon maaf jika masih banyak lagi kata-kata yang masih belum bisa saya sampaikan dengan lengkap. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi generasi mahasiswa yang unggul di era digital. Terima kasih perhatian dan waktunya yang telah diberikan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih melek digital, lebih kritis, dan lebih berdaya saing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.